Jumpa lagi di Dwi TV. Ya, laptop yang di samping saya ini adalah sebuah laptop untuk para konten kreator. Ya, yang harganya, tenang, harganya menarik banget, terutama kalau kita lihat kemampuan dan fitur yang ditawarkannya. Ini adalah laptop dengan discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 yang sudah memenuhi standar NVIDIA Studio Laptop dengan RTX. Jadi laptop ini siap untuk mengakselerasi ide dan kreativitas kamu dengan RTX dan juga AI. Tentunya laptop ini juga sudah diuji dan divalidasi performa, fitur, serta kemampuannya untuk skenario content creation. Prosesornya pakai Intel Core generasi ke-12, RAM-nya langsung 16GB, masih bisa di-upgrade. Storage-nya juga bisa di-upgrade. Bisa dipasangin 2 SSD PCIe Gen 4 ya. Layarnya 2,8K 120Hz OLED 100% DCI-P3. Untuk konektor sudah ada Thunderbolt 4 di sini. Kameranya sudah 1080p. Ya, ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED K6502ZC yang harganya ternyata masih di kisaran 16 juta rupiah. Ya, standar NVIDIA Studio Laptop dengan RTX memang membuat laptop-laptop seperti ini jadi siap menangani software content creation ternama seperti After Effects, Photoshop, Premiere Pro, 3ds Max, Maya, Blender, DaVinci Resolve, dan masih banyak lagi. Penggunaan RTX 30 series juga membuat perangkat NVIDIA Studio Laptop dengan RTX ini siap untuk software content creation yang membutuhkan kemampuan AI atau Artificial Intelligence, seperti misalnya NVIDIA Canvas. Software unik yang satu ini akan menggunakan AI untuk mengubah coretan sederhana jadi gambar yang realistis banget, bener-bener foto banget ya. Selain NVIDIA Canvas, ada juga NVIDIA Broadcast yang mampu memanfaatkan kemampuan AI dari NVIDIA RTX. Nah, software yang satu ini bisa menyulap ruangan di rumah menjadi studio untuk live streaming atau untuk video conferencing. Software ini akan menggunakan Tensor Core di dalam NVIDIA RTX untuk menciptakan virtual background dan mengeliminasi suara bising, menghilangkan suara gema ruangan, dan masih banyak lagi. Semua kemampuan tersebut dapat diaktifkan secara real time tanpa perlu membuka tutup aplikasi atau game yang sedang berjalan. Tentunya perangkat NVIDIA Studio Laptop dengan RTX juga siap menangani NVIDIA Omniverse yang merupakan platform software yang dapat menghubungkan sejumlah software content creation untuk menciptakan objek atau animasi 3 dimensi. Jadi pengguna dapat melakukan editing di software seperti 3ds Max, Maya maupun Blender dan melihat hasil render atau simulasi akhir di NVIDIA Omniverse secara real time. Bahkan pengguna dapat terhubung dengan dunia kreatif di NVIDIA Omniverse ini dari mana saja. Nah, mari kita mulai aja langsung pembahasan mengenai si laptop ini ya. Nah, untuk spek utamanya, discrete GPU-nya pakai NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan dedicated VRAM 4GB GDDR6. Nilai TGP maksimalnya adalah 65 watt dengan fitur resizable bar dalam kondisi udah langsung aktif. Discrete GPU ini langsung menggunakan NVIDIA Studio Driver yang sudah diuji dan dioptimalkan untuk skenario content creation dengan menggunakan sejumlah software ternama. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i5 12450H, 8 core 12 thread dan dilengkapi dengan integrated graphics dalamnya. Menariknya disediakan fitur MUX Switch atau MUX Switch ya. Jadi kita bisa memilih antara menggunakan discrete GPU terus-menerus atau bergantian dengan integrated graphics. Untuk RAM 16GB DDR4 3200MHz single channel. Ini adalah RAM yang onboard, tapi tenang. Disediakan juga satu slot SODIMM yang kosong. Jadi dengan mudah bisa di-upgrade RAM-nya. Tentunya karena RAM-nya DDR4, jadi biaya untuk upgrade-nya nggak akan setinggi yang DDR5 ya. Untuk storage-nya dia menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Menariknya, masih ada slot M.2 kedua, jadi kapasitasnya bisa ditambah tanpa gangguin SSD yang utamanya. Slot M.2 kedua ini juga support SSD PCIe Gen 4. Disediakan pula heatsink pendingin untuk SSD-nya, walaupun hanya untuk slot M.2 yang pertama. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Intel Wi-Fi 6E AX211. Ini mendukung Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya udah versi 5.3. Untuk kapasitas baterai 70 Wh. OS-nya dia pakai Windows 11 ya. Nah, untuk body, form factor-nya adalah clamshell klasik ya. Untuk materialnya itu menggunakan aluminium untuk punggung layarnya. Untuk pilihan warna yang diuji ini namanya Quiet Blue. Lalu ada lagi yang Cool Silver. Nah, penampilan laptop ini bisa dikatakan tidak banyak berbeda dibandingkan seri VivoBook lainnya yang belakangan ini kita udah pernah review. Desainnya tetap dirancang untuk kalangan anak muda, terutama untuk young creator katanya di sini ya. Ada bonus stiker bertema street art dengan warna mencolok yang juga tetap diberikan pada paket penjualan laptop ini kalau dibutuhkan.
Untuk ukuran panjangnya 35,6 cm, lebar 23,5 cm dengan tebal 2 cm. Jadi nggak tebal-tebal amat nih ya. Bobotnya untuk laptop 1,82 kg dengan charger 335 gram. Dan ini adalah charger 150 watt. Total bobotnya kalau dibawa-bawa adalah 2,15 kg. Untuk layar, ini ukurannya 15,6 inci. Nah, kreator kan butuh layar lebar kan. Nah, 15,6 inci nih. Dan resolusinya adalah 2,8K atau tepatnya 2880 kali 1620 pixel dengan aspek rasio 16:9. Untuk refresh rate-nya 120 Hz, udah kayak laptop gaming ini ya. Tentunya dengan refresh rate seperti ini, pergerakan animasi saat di desktop atau bermain game itu jadi lebih mulus. Untuk response time layar itu 0,2 milisecond. Iya, nggak salah. Kenapa? Karena ini adalah panel OLED yang menurut Asus tingkat kecerahannya adalah 400 nits dan bisa mencapai 600 nits untuk HDR peak brightness-nya. Sementara tingkat color gambutnya 100% DCI-P3 dengan delta E di bawah 2 dan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Sementara kalau kita tes sendiri, tingkat kecerahan maksimumnya itu ada di 389 nits di dalam ruangan tanpa fitur HDR. Untuk gamut coverage-nya ada di 98,3% DCI-P3 dan gamut volumenya ada di 122,6% DCI-P3. Tentunya layar ini juga sudah Pantone validated, jadi sangat ideal untuk skenario content creation kelas profesional sekalipun. Dipakai nonton film, ya pastinya sih ini udah oke banget. Layar ini juga sudah memenuhi sertifikasi Display HDR True Black 600, jadi siap untuk menampilkan konten HDR dengan optimal. Nggak ketinggalan, ini ada sertifikasi TUV Rhineland untuk Blue Light, jadi layar ini tetap nyaman di mata walaupun kalian menggunakannya berjam-jam. Di laptop ini juga sudah disediakan fitur Asus OLED Care di software My Asus yang diklaim dapat mencegah gejala burn-in dengan sejumlah teknik seperti Pixel Refresh, Pixel Shift, Automatically Hide Windows Taskbar in Desktop Mode, dan Windows Taskbar Transparency Effect. Pada dasarnya, teknik-teknik tersebut mencegah layar untuk menampilkan gambar yang statis terus-menerus supaya layar OLED-nya lebih awet ya. Disediakan juga fitur Splendid pada software My Asus untuk mengatur profil warna pada layar dengan pilihan normal, Vivid, manual, dan eye care. Layar laptop ini menggunakan permukaan yang glossy yang sebenarnya ini cocok banget nih dipadukan dengan layar OLED ya. Karena ya walaupun dia mantulin sedikit bayangan, tapi ini membuat layarnya ini jadi tampil cemerlang sekali. Bingkai layar juga sudah menggunakan desain Nano Edge display yang tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Desain seperti ini membuat tingkat screen to body ratio mencapai 84%. Menariknya, layar ini menggunakan engsel yang bisa diputar hingga lurus 180 derajat seperti laptop bisnis ya. Jadi pengguna bisa dapat dengan mudah menunjukkan tampilan layar ke lawan bicara di depannya, misalnya untuk presentasi di depan meja bisa diarahkan ke rekan kerjanya atau ke klien. Nah, laptop ini dilengkapi dengan kamera 1080p 30fps dengan teknologi 3D Temporal Noise Reduction. Kamera tersebut dipadukan dengan 3 mikrofon dengan fitur Asus AI Noise Cancelling Technology yang pengaturannya bisa dilakukan di software My Asus. Untuk kemampuan kamera, mikrofon dan noise cancellingnya kira-kira seperti ini. Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, bisa dilihat di belakang saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suara di sekitar saya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED. Jadi gimana kualitas rekamannya? Nah, laptop ini juga menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan 2 speaker yang mengarah ke bawah. Disediakan software Dolby Access untuk mengatur profil suara dan equalizer. Suara yang dihasilkan ternyata lantang juga nih, walaupun bukan yang paling kencang yang pernah kami dengar, tapi udah mantep banget, terutama kalau kita lihat harganya ya. Suara yang dikeluarkan ini memang terasa berkualitas dan rapi, khas speaker Harman Kardon di laptop-laptop Asus. Untuk konektor di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu SD card reader. Lalu di kanan ada satu Thunderbolt 4 yang mendukung display out dengan protokol DisplayPort, lalu ada power delivery juga, dan tentunya mendukung perangkat Thunderbolt seperti external SSD, external GPU, dan Thunderbolt docking. Lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu USB-A 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada satu HDMI 2.1, 1 Gigabit Ethernet, dan ada DC-in di sini. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Asus ErgoSense Keyboard dengan desain dan tata letak tombol khas seri VivoBook.
Dan karena layarnya besar, ruangnya ada, jadi disediakan tombol numpad untuk memudahkan input angka. Tombol keyboard menggunakan warna hitam kecuali tombol escape yang pakai warna orange sehingga terlihat mencolok dibandingkan tombol-tombol lainnya. Sementara untuk tombol enter diberikan motif warning stripe seperti di laptop VivoBook terbaru lainnya. Tingkat travel distance dari tombolnya ada di 1,4 mm yang cukup dalam ya untuk laptop tipis ini. Permukaan tombol keyboard juga diberikan cekungan sedalam 0,2 mm agar jari tidak mudah meleset saat kita mengetik. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan backlit ya, warnanya putih dengan 3 tingkat kecerahan. Pengaturannya bisa menggunakan tombol F7. Untuk touchpad ukuran tergolong besar, memanjang dari tombol Alt kiri hingga kontrol yang kanan. Aktivitas ngetik masih cukup nyaman sih tanpa ada kendala yang berarti akibat telapak tangan itu menyentuh di touchpad. Tentunya touchpad ini menggunakan Precision Touchpad. Menariknya, tombol keyboard, touchpad, palm rest, dan area sekitarnya dilindungi dengan Asus Antibacterial Guard yang mampu mencegah pertumbuhan bakteri di permukaan yang sering disentuh tangan tersebut. Nah, untuk sistem security-nya, Asus ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang posisi sensornya menyatu dengan tombol power. Ada juga webcam shield yang merupakan penutup fisik untuk kamera, jadi tetap aman ya walaupun kameranya dihack. Untuk cooling system, ya sistem pendingin laptop ini menggunakan Ice Cool Plus Thermal Technology yang dilengkapi dengan 2 buah heat pipe berukuran 8 mm dan 6 mm serta 2 buah kipas. Untuk titik pembuangan panasnya itu ada 3. 2 mengarah ke belakang menuju engsel layar dan ada 1 yang ke samping kiri. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Di software My Asus disediakan menu fan profile untuk mengatur profil performa dan kecepatan kipas laptop yang pilihannya adalah Performance Mode, Standard Mode, dan Whisper Mode. Profil tersebut juga dapat diubah dengan langsung pakai tombol Function plus huruf F. Oke, kita langsung tes saja pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensinya. Skor tertinggi yang dicapai di mode standar adalah 1667 poin dan di mode performance di 1685 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu adalah di 1530 sampai 1580 poin di mode standar dan di mode performance itu di kisaran 1610 sampai 1680. Skor sustainnya ternyata tidak turun jauh ya dari skor tertingginya. Menariknya walaupun dia pakai Core i5 tapi performanya udah mirip-mirip nih dengan Core i7 beberapa tahun yang lalu. Atau bahkan sedikit lebih kenceng. Nah, kalau ditanyakan kalau kita pakai baterai aja gimana? Nah, pada saat pakai baterai saja, skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 1220 sampai 1250 poin. Memang ada penurunan, tapi skornya tetap di atas 1000, jadi ini tergolong tinggi. Balik lagi dicolok dengan charger, kita lihat suhu kerjanya kalau kita jalankan Cinebench R15 ini. Pada mode standar dan performance, suhu prosesor rata-rata ada di 94 sampai 96 derajat Celcius. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Blender. Kita lihat kalau pakai software beneran gimana nih ya. Untuk CPU rendering di scene BMW 27 scene ini, dia butuh waktu 3 menit 48 detik. Kalau dia pakai GPU rendering dengan CUDA, dia hanya butuh waktu 51 detik. Tapi ada Thunderbolt-nya. Kita tancepin eGPU yang biasa kita pakai. Di sini hasilnya adalah, wah kencang banget, di 16 detik saja. Nah, suhunya pada saat kita render pakai si RTX 3050 yang ada di dalamnya, di mode performance, suhu itu sempat naik ke 75 derajat Celcius di awal pengujian, tapi akhirnya bisa dikendalikan dan turun ke 60-70 derajat Celcius saja. Sementara suhu tertinggi di discrete GPU-nya hanya mencapai 64 derajat Celcius, dan ini terjadi di awal pengujian aja. Setelah itu dia turun ke batas yang lebih aman lagi. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita coba dulu dengan video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai di render. Dengan software only, kalau kita pakai single channel 16 GB saja, ini selesai dalam waktu 12 menit 55 detik. Kalau kita pakai dual channel, ini 16 plus 8 ya. Ini selesai dalam waktu 11 menit 34 detik. Nah, kalau kita pakai GPU Acceleration CUDA, single channel 16 GB itu di 2 menit 32 detik. Dan dual channel 16 plus 8 GB itu di 2 menit 23 detik. Wah, luar biasa. Ini 4K 60 loh, kencang loh ini. Nah, kalau kita tambahkan eGPU gimana? Ini semua selesai dalam waktu 2 menit saja ya. Kalau videonya Full HD 60 fps, software only single channel 16 GB itu di 2 menit 38 detik, dual channel 16 plus 8 GB itu 2 menit 34 detik. Dan kalau pakai GPU acceleration single channel 16 GB itu 43 detik, dual channel 16 plus 8 GB itu 40 detik. Kalau kita tambahkan dengan eksternal GPU kita, semua saya dalam waktu 30 detik.
Untuk suhu kerjanya di mode performance, prosesor sempat beberapa kali mencapai 84 derajat Celcius dengan suhu rata-rata berakhir dengan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara untuk suhu tertinggi dari disk GPU-nya hanya mencapai kisaran 69 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing yang profesional tapi gratis ini ya. Versi gratis yang kita pakai 4K 60 yang 2 menit 7 detik, single channel 16 GB selesai dalam waktu 6 menit 5 detik. Kalau pakai dual channel 16+8 selesai dalam waktu 5 menit 27 detik. Kalau kita tambahin eksternal GPU selesai dalam waktu 5 menit 9 detik. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, single channel 16 GB itu selesai dalam waktu 1 menit 42 detik, dual channel 16+8 1 menit 31 detik. Plus eksternal GPU selesai dalam waktu 1 menit 28 detik. Di sini terlihat ya bahwa pakai eksternal GPU aja nambah performanya nggak terlalu jauh beda. Kenapa? Karena ini udah kencang banget, defaultnya udah kencang. Untuk suhu kerjanya di mode performance, suhu prosesor bergerak di antara 90 sampai nyaris 100 derajat Celcius dan suhu tertinggi di disk GPU adalah 73 derajat Celcius. Sementara kalau menggunakan mode standar, suhu prosesor sempat berada di 90 sampai 98 derajat Celcius di menit-menit awal pengujian, tapi kemudian turun dan bisa dikendalikan di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Oke, lalu bagaimana untuk gaming? Ya, laptop content creation ini dipakai buat main game gimana ya performanya ya? Kita nggak ganti driver ya, tetap driver yang bawaan aja. Nah, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, saat kita main Assassin's Creed ini selama 30 menit, suhu kerjanya itu di mode performance, prosesor ada di kisaran 68 sampai 72 derajat Celcius saja. Sementara untuk disk GPU di kisaran 63 sampai 64 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan body itu 30 menit main Assassin's Creed Valhalla ini, suhu tertinggi untuk keyboard kita jumpai di sekitar tombol H dengan suhu mencapai sekitar hanya 39 derajat Celcius. Sementara suhu area keyboard lain aman di bawah 39 derajat Celcius. Suhu permukaan body juga terpantau aman di bawah 39 derajat Celcius. Untuk palm rest jelas ini paling aman di bawah 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya ya. SSD ini dengan Crystal Diskmark kita lihat bahwa kecepatan bacanya ada di 3696 Mbps dan kecepatan tulisnya di 3288 Mbps. Ya, ini memang hanya kencang PCIe Gen 3 yang paling kencang. Tapi itu berarti udah kencang banget sih sebetulnya ya. Karena ya laptop gaming juga pakai ini masih kencang parah. Oke, mari kita bahas battery life-nya. Menggunakan mode standar dengan brightness 50%, volume di 25% dengan setting layar di 2.8K 120Hz. Kita jalankan 1080p video yang lokal ya. Kalau disk GPU-nya aktif terus-menerus, ini habis baterainya dalam waktu 4 jam. Sementara kalau kita aktifkan integrated graphics-nya, dia bisa bertahan 8 jam 30 menit. Lumayan. Nah, kalau untuk chargingnya gimana? 30 menit pertama dia sudah terisi 49%. Sementara dari kosong sampai full dia butuh waktu 2 jam 17 menit. Berarti ini normal ya, sesuai dengan target kita di kisaran 2 jam. Untuk harga, nah menurut Asus Indonesia, harga resminya adalah 17.299.000. Menariknya saat kami telusuri toko online, harga paling murahnya itu bisa kami dapatkan di kisaran 16.099.000 saat video ini dibuat. Jadi, kalian cek dulu harganya ya. Cek. Tulis di bawah deh, kalian dapat harga berapa sih? Nah, untuk bonus-bonus ada backpack tentunya, ada Microsoft Office Home and Student 2021 juga di sini. Nah, untuk garansi ada 2 tahun global dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Dengan Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna, yang 20% ditanggung oleh pengguna ya. Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian dan ini berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu termasuk untuk charger dan baterainya juga. Nah, hal yang perlu diperhatikan.
Suhu prosesor memang agak tinggi kalau softwarenya cenderung hanya membebani prosesor ya. Tapi kalau software-softwarenya udah modern itu enggak ya. Bisa dilihat tadi ya, suhunya tidak naik. Lalu RAM bawaan memang masih single channel. Untungnya kapasitas bawaannya udah gede 16 GB dan dengan mudah bisa di-upgrade untuk jadi dual channel. Kemudian kecepatan SSD PCIe Gen 4-nya memang hanya sekencang PCIe Gen 3. Walaupun ini nggak masalah karena sebetulnya udah di atas 3000 Mbps juga. Dari sisi menariknya, dia sudah memenuhi standar Nvidia Studio Laptop dengan RTX. Lalu performa prosesornya ini minim gejala throttling ya. Dilengkapi juga dengan discrete GPU GeForce RTX 3050 yang kencang untuk content creation kelas berat sekalipun. Mumpuni juga buat gaming AAA. RAM-nya 16 GB dan bisa di-upgrade. Dan dia pakai DDR4, jadi upgrade-nya murah. Mendukung 2 SSD PCIe Gen 4 juga ya. Layarnya 2.8K 120Hz OLED 100% DCI-P3 dan sudah Pantone validated. Buat content creator ini udah cocok banget. Buat main game cocok juga. Untuk nonton film, mantap benar. Konektornya lengkap, bahkan ada Thunderbolt 4 di sini. Tidak ada USB 2.0 lagi di sini ya. Kamera udah 1080p, Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3, ada pengamanan biometrik dan ada garansi untuk kelalaian pengguna. Serta harganya nih sangat menarik untuk semua fitur yang ditawarkannya. Ya, cukup mengejutkan memang dengan harga sekitar 16 jutaan, kita udah bisa mendapatkan sebuah laptop content creation yang komplit seperti yang ditawarkan Asus VivoBook Pro 15 OLED ini. Performa keseluruhannya kencang baik di content creation maupun di gaming. Jadi, kalau memang yang dibutuhkan oleh kalian adalah sebuah laptop untuk content creation, rasanya yang satu ini agak sulit untuk dilewatkan, terutama mengingat kemampuan dan harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.